Salam Rahayu Majeng Ring Semeton Sanu. Nah, untuk lebih lengkapnya, ikuti liputan. Selamat menyaksikan. Dalam filosofi Jawa kuno yang kini banyak digali lagi, orang masih banyak yang berkutat bahwa moksa itu hanya bisa dicapai oleh orang yang sudah meninggal dunia. Ada lagi yang bilang moksa itu hanya bisa dicapai oleh orang-orang suci saja, sekelas raja ratu di era kerajaan Hindu-Buddha, pendeta, resi, atau brahmana. Dalam ajaran Hindu, moksa tak harus menunggu manusia berpulang dulu. Moksa juga bisa dicapai oleh orang yang masih hidup. Dan ini penting banget sebenarnya diterapkan dalam kehidupan modern saat ini yang serba hiruk-pikuk, aliran informasi serba mengalir deras, serba banyak godaan, banyak tuntutan, dan banyak tekanan. Karena saya rasa, dengan menjadi moksa, kita akan merasakan efek healing yang sangat luar biasa dan dampaknya sangat positif terhadap hidup kita. Setidaknya, dengan mengalami keterlepasan atau pembebasan atau moksa, kita akan memandang segala sesuatu dengan lebih objektif, lebih netral, dan akhirnya kita bisa mendapatkan ketenangan dan kedamaian absolut. Dalam ajaran Hindu, moksa itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, jiwa mukti, yakni kebebasan yang dicapai manusia selama hidup di dunia. Kebebasan yang dimaksud di sini adalah keterlepasan dari kemelekatan duniawi. Jadi, manusia tak lagi terpengaruh dengan unsur-unsur duniawi. Yang kedua, wideha mukti atau karma mukti, yaitu orang yang sudah moksa atau terbebas di dunia, namun saat meninggal, atmanya ini belum bisa menyatu dengan Brahman atau Tuhan, karena masih ada sisa-sisa unsur duniawi yang mempengaruhi. Misalnya, ini bisa terjadi pada seorang raja di era kerajaan Hindu-Buddha dulu. Seorang raja setelah lengser dari jabatannya, biasanya akan mempelajari spiritualitas hingga moksa. Namun, ia masih memiliki karma yang belum tuntas, yakni ia masih ingin membimbing generasi penerusnya untuk melanjutkan negerinya dengan baik. Setelah meninggal nanti, raja ini disebut karma mukti. Atmanya masih bisa kembali ke dimensi fisik untuk membimbing keturunannya sesuai dengan karmanya yang belum tuntas. 3. Purna mukti, yakni kebebasan yang dicapai seseorang ketika atmanya benar-benar telah menyatu dengan Brahman atau Tuhan. Atman tak punya lagi tanggungan atau karma duniawi yang belum tuntas. Moksa jenis ini adalah tingkatan moksa yang paling tinggi dan otomatis baru bisa terjadi saat manusia sudah berpulang ke Sang Pencipta. Orang yang mengalami kebangkitan spiritual, berdasarkan pengalaman saya dan teman-teman lainnya, biasanya nanti akan mengalami keterlepasan atau kebebasan sedikit demi sedikit, satu hal demi satu hal, hingga akhirnya dia bisa terlepas atau terbebas dari segala dualitas dan pengaruh duniawi. Yang terlepas atau terbebas di sini adalah kemelekatannya. Maksudnya, manusia jadi tak lagi memiliki kemelekatan terhadap apapun, tidak seperti dulu yang tanpa sadar ia melekat pada sesuatu. Sebenarnya, tanpa kita sadari, sumber dari kejahatan dan penderitaan itu berakar dari kemelekatan.